Hello Brovers, sebelumnya gue udah breakdown detail trailer perdana dari Godzilla x Kong, The New Empire. Di sana ada banyak banget detail-detail menarik yang akan terhubung pada filmnya nanti. Nah, kali ini gue akan membahas rumor yang sangat hangat sekali diperbincangkan oleh para fans, yaitu Secret Titan yang muncul di film Godzilla x Kong, The New Empire. Seperti biasa, di-subscribe dan aktifkan loncengnya dulu agar selalu dapat notif tiap gua upload video baru. Iguzo, ini dia bocoran Godzilla x Kong The New Empire, and welcome back to Clip on X Breakdown. Karakter Titan yang menjadi secret villain pada film Godzilla x Kong nanti dirumorkan bernama Shimu atau Shimu ya, bagaimana kalian nyebutnya aja. Rumor ini sebenarnya berasal dari Twitter dan juga beberapa akun di Reddit. Nggak bisa gua kasih tahu, kasihan nanti takutnya ke ban atau gimana. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan gerak-geriknya Monsterverse, kalian pasti sadar kalau Monsterverse ini selalu ngebuat secret villain yang nanti bakalan terhubung langsung pada konflik utama pada filmnya nanti. Jadi kayaknya sih memang agak-agak gimana gitu ya kalau misalkan Scar King udah ditunjukin dari trailer pertama gitu. Jadi kayak kurang sih menurut gua. Karena ya konfliknya udah ketahuan gitu kalau Scar King ini memang pengen jadi penguasa dan berusaha untuk mengalahkan Kong dan juga Godzilla. Atau mungkin juga Scar King ini punya dendam masa lalu perang zaman dulunya itu dengan rasnya Godzilla. Mungkin saja bisa jadi kayak begitu. Jadi kan kayak langsung ke spill gitu gak sih kalau misalkan Scar King udah ditongolin di trailer 1. Kenapa orang pada yakin bahwa di film ini bakalan ada secret villain? Karena kalau misalkan atau biasanya gitu ya, sebuah PH udah nge-spill duluan di trailer ataupun di final trailer ataupun di TV spot, biasanya ada sesuatu hal yang jauh lebih besar lagi yang bakal mereka siapkan untuk menjadi surprise nantinya. Nah, begitu juga dengan film Godzilla x Kong ini, yang dimana kemungkinan besarnya surprise-nya itu adalah Titan bernama Shimu. Nah, sebenarnya ini akan menjadi poin berikutnya di mana Shimu ini jadi kunci mengapa Godzilla hibernasi. Kalau misalkan kalian lihat bocoran-bocoran dari lukisan batunya bentuk Shimu gitu ya, kalian bisa lihat kalau Shimu itu ternyata punya lempeng dorsal juga. Jadi dia bisa melakukan atomic breath sama kayak si Godzilla gitu cuy. Gila, ini keren banget sih. Ini ngeri banget cuy. Masalahnya Godzilla aja itu tuh OP gitu, apalagi ini. Dan bisa dibilang katanya sih Shimu ini adalah salah satu Titan terkuat di Hollow Earth. Kita masuk ke ciri fisiknya dulu ya. Ukurannya itu diperkirakan sangat besar sekali. Banyak yang mengatakan kalau Shimu jauh lebih besar dan gemoy dari Godzilla. Bentuknya itu katanya sih seperti naga gitu ya cuy. Kalau Godzilla itu kan dia lebih ke diri tegap gitu gak sih? Nah, kalau misalkan Shimu ini dia tuh sebenarnya bisa posisinya kayak naga gitu ya. Bisa kayak gitu atau nggak bisa diri juga kayak si Godzilla. Tapi intinya bentukannya agak memanjang gitu kayak naga. Dan tentu saja ciri khasnya itu ada di pundaknya, yaitu terdapat lempeng dorsal juga sama seperti Godzilla. Ini sebenarnya udah jadi hal yang cukup mengerikan ya, karena Godzilla itu sendiri sudah sangat OP mempunyai lempeng dorsal gitu ya. Apalagi dia baru saja mendapatkan kekuatan baru yang lempeng dorsalnya itu jadi magenta atau pink gitu lah ya. Apalagi si Shimu ini cuy, yang kemungkinan besarnya karena dia dijuluki sebagai salah satu Titan terkuat di Hollow Earth, jangan-jangan lempeng dorsalnya ini pink juga gitu cuy, magenta juga sama kayak si Godzilla. Itu sebabnya mungkin Godzilla akhirnya evolusi gitu ya jadi pink gitu ya biar bisa ngelawan Shimu. Ciri fisik berikutnya yang sepertinya agak-agak sedikit berbeda dari Godzilla, yaitu kulitnya bersisik layaknya naga-naga atau ular-ular gitu cuy. Jadi sisiknya tuh benar-benar bentuk gitulah pokoknya. Kalau misalkan kalian melihat beberapa film
yang menampilkan CGI naga gitu kan ya. Kalian bisa ngelihat di situ ya kalau naga tuh kan emang kulitnya bersisi kayak ular gitu kan ya. Nah, nanti Shimo ini memang beneran kayak begitu bentukannya, kayak naga dan bersisik. Cuman bedanya ya ada lempeng dorsal di pundaknya. Masuklah ke poin terakhir di mana hal ini berhubungan erat dengan Godzilla. Aneh gak sih kalau misalkan ternyata Godzilla itu hibernasi tanpa sebab. Sedangkan sebenarnya Godzilla itu kan makhluk teritori. Jadi ya mau gak mau dia harus melindungi wilayah teritorinya dia dari makhluk apapun gitu cuy. Dan dia tipe yang gak suka gitu ya kalau misalkan ada makhluk lain yang mendatangi wilayahnya dia gitu cuy, atau tempat kekuasaannya dia. Karena kan Godzilla ini ngeklaim diri dia sebagai sosok rajanya para monster gitu cuy, apalagi udah ditunduk gitu ya cuy, Rodan dan lain-lain segala macamnya tuh udah pada tunduk sama si Godzilla setelah King of the Monster itu. Dan bisa dibilang Godzilla ini ya memang sudah pede sekali ya bahwa dia itu memang raja. Jadi kayaknya agak gimana gitu ya kalau misalkan dia tiba-tiba hibernasi tanpa sebab, nanti anak buahnya ini pada kumat lagi gitu kan ya cuy. Ditambah lagi kalau misalkan kalian lihat di Godzilla versus Kong yang sebelumnya itu, Godzilla itu ternyata sudah punya trust issue terhadap manusia, yang dimana trust issue-nya ini sebenarnya dipicu sama kemampuan Godzilla itu sendiri, dimana kemampuan Godzilla ini ternyata punya insting yang sangat kuat sekali terhadap ancaman apapun di wilayah teritorinya. Dan itu terjadi semenjak si Mothra ini kayak nyatu atau ngasih kekuatannya gitulah ke Godzilla, dan ternyata itu ngefek ke otak atau ke sistem otaknya si Godzilla. Jadi dia instingnya jadi jauh lebih mantep lagi gitu cuy. Makanya itu sebabnya si Godzilla bisa tahu gitu ya kalau misalkan manusia-manusia ini berusaha untuk membuat tiruannya. Makanya dia ngamuk kan tuh di Godzilla v Kong gitu kan ya, karena dia tahu kalau manusia pengen bikin Mecha Godzilla. Nah bisa jadi Shimulah yang membuat Godzilla evolusi terlebih dahulu, karena mungkin nanti akan ada pertarungan antara Godzilla versus Shimo, yang dimana akhirnya Godzilla kalah. Dan ya template seperti King of the Monster dimana dia mungkin hibernasi, pokoknya istirahat dulu. Dan begitu sudah selesai istirahat, akhirnya dia mendapatkan kekuatan yang jauh lebih baru lagi dan jauh lebih overpower lagi. 3 poin tadi sebenarnya itu menjadi kunci utama ya cuy ya, karena rumornya ini semakin lama semakin mencuat gitu ya. Terlebih lagi berita ini berasal dari akun Twitter yang membocorkan title series Monsterverse duluan sebelum secara ofisial diumumkan. Jadi rumor judul Monarch Legacy of Monsters yang sekarang lagi tayang di Apple TV itu berasal dari dia dulu cuy rumornya. Wajar jika dia sekarang punya kredibilitas yang tinggi karena bisa membocorkan mega proyeknya Apple TV anjir. Kalian bisa tahu lah ya, Apple tuh sangat-sangat merahasiakan segala macam proyek mereka, dan ini bisa bocor gitu sama dia teh. Dan sekarang terbukti topik ini jadi trending lah cuy, karena ya Godzilla dan Kong ini memang sangat-sangat mencuri perhatian para fans ya. Buat kalian para fans yang terbagi menjadi 2, yang satu pemuja dewa iguana suram dan yang satu lagi pemuja primata suram, sepertinya kalian akan termanjakan dengan film Godzilla x Kong, karena ternyata pihak Monsterverse menjamin bahwa adegan battle para Titan-nya ini jauh lebih banyak lagi ketimbang adegan para manusianya, karena konfliknya pun tentang Titan dengan Titan, bukan Titan dengan manusia. Jadi bisa dibilang ini point of view-nya sudah bukan antara manusia yang kocar-kacir gitu ya, tiba-tiba ada Titan, udah nggak ada ngomongin hal kayak gitu lagi cuy. Kayaknya ini bakalan full berada di Hollow Earth cuy kisahnya, walaupun memang tetap ada adegan di bumi bagian atasnya itu ya, karena kan ya si Scar King-nya ini sempat manjat ke atas kayaknya ya cuy. Asli kayaknya ini keren banget sih cuy, walaupun ceritanya mungkin mudah ketebak tapi tetap laku sih, yakin gua. Fast and Furious aja laku kok,
makin cuan gitu ya cuy. Apalagi ini. Oke, kira-kira segitu dulu berita terbaru dari pihak Monsterverse terkait film mereka yang berjudul Godzilla X Kong The New Empire. Kalau misalkan ada berita-berita terbaru lainnya, kabarin gue aja lewat DM di IG, makanya follow IG-nya juga karena ya lu kalau mau minta dibikinin konten berita terbaru gitu ya terkait dengan Marvel, Monsterverse, DC dan lain segala macam, DM aja. Kalau komen takutnya keuruk gitu ya cuy di YouTube karena ya komennya banyak cuy. Mungkin segitu dulu, gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.